Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Novalira Kurniawan. Saya bergerak di praktisi pengobatan dan kesehatan. Saya domisili di Jalan Lodaya nomor 83 dan kebetulan di samping Hotel Lodaya. Jadi kegiatan sehari-hari saya itu adalah menangani pasien-pasien yang banyak berhubungan dengan berbagai penyakit. Pada saat ini saya ingin berbagi tentang pengetahuan dan pengalaman saya kepada sahabat-sahabat sehat sekalian. Semoga apa yang saya ketahui dan saya alami bisa bermanfaat minimal untuk diri sendiri dan keluarga sahabat-sahabat sekalian di rumah. Yang akan saya perkenalkan di episode pertama ini adalah mengenai pengobatan dan penyembuhan saraf dan organ melewati kepala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya otak itu adalah pusat kontrol pengendalian seluruh tubuh. Bila mana otak mati, maka seluruh fungsi organ pun akan mengalami kerusakan dan kegagalan fungsi. Itu terbukti ketika organ kita mengirimkan sinyal-sinyal ke kepala atau ke otak, maka otak merespon balik dengan mengirimkan sinyal-sinyal kembali ke organ-organ untuk melakukan fungsi tertentu yang akan menyeimbangkan fungsi-fungsi seluruh tubuh. Baik sahabat sehat, kita akan langsung membahas apa itu ketuk saraf atau pengobatan penyembuhan saraf dan organ melewati kepala. Sesuai dengan istilah ketuk, berarti kita akan membuat getaran di batok kepala atau tulang tengkorak. Getaran yang terjadi di tulang tengkorak itu akan menggetarkan atau meresonansi atau merembes atau membuat getaran yang masuk dari tulang tengkorak ke otak, saraf, sel, dan kelenjar-kelenjar di kepala. Fungsi dari ketukan ini akan membuat kerilekan di saraf-saraf kita. Yang kedua adalah menghancurkan blocking di peredaran darah di otak, khususnya yang di serabut-serabut kecil, dan menghancurkan blocking ketegangan saraf itu sendiri. Yang ketiga, fungsi atau efek dari ketukan saraf ini adalah akan menimbulkan pengaktifan dan penguatan sinyal-sinyal yang ada di saraf-saraf kita, khususnya untuk dilarikan ke organ. Ketukan ini sebetulnya bisa kita lakukan melewati jari-jari kita, dan memang yang terbaik adalah jari-jari kita. Kita bisa melakukan dengan 4 jari atau dengan 1 jari. Di episode sekarang saya akan menerangkan hanya dengan 4 jari. Kenapa 4 jari? Karena 4 jari itu akan membuat getaran di kepala kita akan rata secara getaran, rata maupun secara permukaan saraf yang kita ketuk. Sedangkan untuk yang 1 jari di episode berikutnya adalah teknik-teknik khusus untuk mengaktifasi salah satu saraf yang memang lebih berat. Sahabat sehat, jika Anda mengalami penyakit-penyakit yang khususnya terasa di kepala atau terasa di organ-organ lain, sebetulnya kita bisa memperbaiki dari kepala. Karena sebetulnya di dalam kepala kita penuh dengan saraf-saraf yang mengontrol organ-organ yang di luar kepala. Contoh, misalnya sakit perut, lambung, jantung, paru-paru. Kita bisa menstimulus kesehatan organ yang di luar kepala itu dengan melewati ketukan tersebut. Menurut pengalaman saya, banyak penyakit-penyakit yang khususnya di kepala, kayak migrain, kayak hipertensi, penyakit mata, khususnya di kelamuran atau ketidakjelasan pandangan, pendengaran, itu banyak terbantu malah sampai sembuh. Hal ini harus dilakukan secara rutin berkala. Makanya kenapa sebaiknya teknik-teknik ini diwakili oleh anggota keluarga. Baik sahabat sehat, mari kita praktekkan ketuk saraf ini yang sebagaimana efektifnya bisa akan Anda praktekkan sendiri di rumah. Sahabat
sehat, sebelum kita memulai ketukan, alangkah lebih baiknya kita memakai sarung tangan. Karena dengan sarung tangan ini akan mengamankan jari-jari kita dan juga akan mengurangi tekanan di batok kepala pasien. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak memakai pun tidak apa-apa. Nah, yang selanjutnya mari kita lihat bagaimana posisi tangan dalam mengetuk. Seibarat garpu tala yang akan menggaruk tanah, nah, atau seperti dalam keadaan mencakar. Kita lihat keadaannya harus tegak lurus dengan kepala. Satu baru ketukan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kekuatan mengetuk bukan terletak di sikut. Karena kalau sikut kita akan cepat pegal. Jadi letak kekuatannya adalah di pergelangan. Jadi yang akan bergerak dengan lentur adalah pergelangan tangan kita. Kita mulai masuk ke bagian teknis, yaitu dengan mengawali ketukan di ubun-ubun kita. Di ubun-ubun kita ada sebuah kelenjar bernama gland pineal. Nah, kita arahkan ketukan ini ke gland pineal secara perlahan dan pelan dulu. Jangan terlalu kuat. Biarkan batok kepala kita untuk adaptasi dengan tekanannya. Setelah beberapa saat, kita majukan arah ketukan menuju depan, perlahan dan rapat. Perlahan dan rapat sampai ke daerah jidat. Boleh kita lindungi alis dan mata pasien dengan menutup oleh sebelah tangan kita. Setelah itu kita mundur lagi ke belakang sampai menyentuh ubun-ubun kita. Setelah itu kita arahkan ketukan ke belakang kepala sampai ke daerah tengkuk. Naikkan lagi secara perlahan. Ulangi lagi ke depan, ulangi lagi ke belakang. Lakukan ini selama 3 kali. Nah, setelah itu arah pertama. Arah yang kedua, arah ketukan kedua adalah dari samping. Kita lakukan perlahan juga sama seperti tadi. Lakukan perlahan. Dan ketika kita yakin ketukan kita sudah diadaptasi oleh pasien, kita boleh menambah kekuatan tekanan kita. Lakukan bolak-balik. Nah, bisa kita lakukan ketukan ini minimal 3 kali bolak-balik. Sama. Ini arah yang kedua. Arah ketukan ketiga adalah melingkar. Kita mulai dari samping jidat. Arahkan sampai ke samping kepala di atas telinga. Kembali ke otak belakang. Kembali lagi. Balikan arah putaran. Sampai kembali lagi ke posisi ini. Lakukan ini minimal 3 kali juga. Tapi perlahan. Tidak boleh terburu-buru. Jadi semua saraf kena. Nah, arah yang terakhir adalah arah belakang, yaitu dari sebelah sini. Kita lihat ya, belakang kepala itu kalau kita lihat secara tekukan kepala itu membentuk huruf lope. Lambang love. Jadi kita bisa mengawali dari titik di atas, titik love di atas. Boleh ke arah kanan dulu. Sampai ke tengkuk. Balikan lagi. Balikan lagi ke arah sebelahnya. Kembali ke titik awal. Arahkan lagi ke sampingnya. Lakukan bolak-balik ini minimal 5 kali. Karena ternyata saraf-saraf organ kita kebanyakan ada di otak belakang kita.
Lakukan perlahan. Selama 5 kali. Oke. Selesai. Sebagai tambahan berikut, kita lakukan ketukan atau lebih tepatnya tusukan di arah leher kita, tapi dalam keadaan menyamping. Tidak boleh tegak lurus, karena kalau tegak lurus itu akan menutup pembuluh. Tapi kalau menyamping maka akan membuat si urat darah dan otot-otot akan menjadi rileks. Seperti ini contohnya. Nah, dari menyamping arahkan ke samping. Lakukan ini 1 menit dari pangkal leher atas sampai ke pangkal leher bawah di daerah titik pertemuan dengan bahu. Sama, kiri kanan menyamping arah tekanannya. Oke, lakukan ini selama 1 menit sampai terasa keadaan pasien menjadi rileks. Ini fungsinya adalah untuk merelakan tekanan darah, khususnya untuk yang berpenyakit hipertensi atau hipotensi. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan arah tusukan atau ketukan di bahu dengan cara seperti kita satukan 5 jari ini bersama. Arahkan dari belakang menuju depan. Jadi tidak boleh tegak lurus dari atas ke bawah. Lakukan sebelah kanan semenit. Saya contohkan. Selanjutnya 1 menit sebelah kiri. Terus lakukan dari belakang ke depan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, yang terakhir sebagai penutup adalah jeweran di kepala, jeweran di telinga. Dengan cara kita pegang dulu cuping atau daerah-daerah ujung telinga. Kita pelintir dulu. Setelah itu tarik keluar. Lepas. Naik sedikit cupingnya. Jewer, pelintir, tarik keluar. Jewer, tarik keluar, jewer, tarik keluar. Di daerah ujung-ujung telinga. Setelah itu kita masuk ke bagian dalam. Pegang, pelintir, tarik. Ini fungsinya adalah untuk membuat keseimbangan saraf-sarafnya menjadi pulih. Saraf-saraf keseimbangan di belakang telinga. Kedua adalah merangsang batang otak kita untuk menyerap oksigen dan menyebarkan oksigen lebih banyak. Oke, sahabat sehat. Demikianlah praktek dari ketuk saraf. Cukup sederhana kan? Kita bisa membuktikan bahwa penyakit-penyakit di lingkungan kita seperti migrain, lambung, diabetes, hipertensi, hipotensi akan sangat terbantu untuk cepat pulihnya. Silahkan Anda membuktikan kepada orang-orang terkasih Anda sekalian. Percayalah, dengan pembuktian seperti tadi, kita bisa sehat dengan cara yang mudah, sehat, dan murah. Sahabat sehat, untuk mendukung channel kesehatan kami, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Dan percayalah, untuk sehat, kita bisa menggunakan cara-cara yang mudah, murah, dan cepat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.